Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya?
tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman, izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Abu Nawas mendapat hadiah 2 ekor gajah. Alkisah. Pada suatu hari, Raja bengis dan kejam bernama Timur Leng menjajah seluruh negeri Asia Tengah.
Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Timur Leng dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Timur Leng dan pasukannya terkenal sadis serta kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Leng ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab, amin, dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur Leng? Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini, jawab Abu Nawas. Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng, ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita. Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur Leng menjadi heran. Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup, ujarnya. Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti, balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Timur Leng tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur Leng akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Mau apa datang kemari? Bentak panglima. Ini tentang gajah yang Tuan berikan, tanya Abu Nawas gemetaran. Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan bertanya, penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan
supaya Panglima Tentara Raja Timur Leng tidak marah. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih, mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas. Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya, jawab Panglima. Abu Nawas pun kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun ar-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uangnya untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tidak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati, pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu padamu karena saya tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga, sehingga ia selamat dari hajaran massa. Abu Nawas singgung politikus jual-jual agama. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang-bincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun, Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana, hingga terbesik dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya.
Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang baginda raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian terpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran. Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama kepada pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, agama, agama, ada yang mau membeli agama. Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab, mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar. Kemudian baginda raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab, jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya, ucap Abu Nawas. Baginda raja kemudian berkata, jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat, jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas kemudian bertanya, lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian baginda raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin.
Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, jawab Abu Nawas, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut saya, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sikap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka. Seperti halnya para pejabat dan politikus. Meskipun yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang yang tanpa ragu, apalagi menjelang pilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Abu Nawas kalahkan perampok dengan kurma busuk. Al-Kisah, beredar kabar ada sebuah desa yang menyimpan harta karun. Desas-desus tersebut memicu orang-orang dari segala penjuru berdatangan ke desa itu. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan harta karun yang tersimpan. Ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia pun menjadi penasaran dan berniat mendatangi desa tersebut. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dengan mengendarai keledai kesayangannya. Setibanya di desa itu, ternyata ada kawan Abu Nawas yang merupakan penduduk setempat. Wahai Abu Nawas, ayo mampir ke rumahku, ajak kawannya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu. Kesempatan ini lalu digunakan Abu Nawas untuk bertanya tentang rumor yang beredar. Apa benar di desamu terdapat harta karun? Tanya Abu Nawas. Aku sendiri kurang yakin Abu Nawas, tapi anehnya banyak orang-orang luar berdatangan kemari, dan itu sangat mengganggu ketentraman desa ini, jawab kawannya. Kenapa memangnya? Tanya Abu Nawas. Rata-rata mereka datang secara berkelompok. Berbagai tempat di desa ini yang sudah tertata rapi telah diacak-acak mereka hanya demi ambisi mendapatkan harta karun, jawab kawannya. Jadi menurutmu harta karun itu memang tidak ada? Tanya Abu Nawas memastikan. Sepertinya memang tidak ada. Kalaupun ada, tentu penduduk desa ini yang lebih dulu menemukannya, jawab kawannya. Oh begitu. Lalu mengenai orang-orang luar yang berdatangan kemari, kenapa penduduk sini tidak melarangnya? Tanya Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Mereka datang dengan jumlah yang tak kalah banyak. Dan yang aku dengar, besok akan ada kelompok pemburu harta karun yang juga akan datang kemari, kata kawannya memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun akhirnya berniat membantu kawannya agar desa yang ditinggalinya kembali menjadi tentram.
Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas membuat siasat untuk mengelabui kelompok pemburu harta karun yang akan datang ke desa itu. Dengan peralatan sederhana, Abu Nawas membuat petunjuk-petunjuk palsu yang mengarahkan para pemburu harta karun ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Misalnya, ia membuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta karun terpendam di bawah sumur tua atau di bawah pohon-pohon tua yang lapuk. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak merusak teman-teman desa yang sudah tertata rapi. Pada keesokan harinya, datanglah kelompok pemburu harta karun dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka yang percaya dengan petunjuk-petunjuk tersebut dengan penuh semangat mencarinya. Dan setelah mereka berusaha keras, mereka hanya mendapatkan kekecewaan karena harta karun yang mereka cari sama sekali tidak ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas dengan ceria mengamati dari kejauhan sambil menikmati pertunjukan yang ia buat sendiri. Ketika para pemburu harta karun menyerah, mereka pun akhirnya meninggalkan desa dan kini desa tersebut kembali tenang. Tapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, desa itu menjadi gempar oleh berita tentang kedatangan sekelompok penjahat yang juga akan mencari harta karun. Kelompok penjahat ini mengetahui bahwa petunjuk-petunjuk yang Abu Nawas buat adalah petunjuk palsu untuk mengelabui para pemburu sebelumnya. Abu Nawas sadar kalau dia dan penduduk desa dalam bahaya. Ia lalu mengumpulkan warga setempat untuk merencanakan siasat yang baru. Di hadapan mereka, Abu Nawas bertanya, "Di desa ini mana tempat yang paling angker?" Para warga menjawab, "Di gedung tua yang kosong, di sana dihuni oleh jin yang sangat kejam. Tempatnya di dekat sungai ujung desa." Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang bisa membuat jin itu ngamuk?" Mereka menjawab, "Buah kurma yang busuk. Apabila disebarkan di dalam gedung itu, dia pasti akan ngamuk, karena menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya." "Oh baiklah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun rencana selanjutnya. Setelah memberikan pengarahan, Abu Nawas merubah penampilannya layaknya seorang dukun sakti. Tak berselang lama, datanglah kelompok penjahat memasuki desa tersebut. Para penduduk pun mulai ketakutan. Lalu salah satu penjahat berteriak, "Wahai penduduk desa, kalau kalian tidak ada yang mengaku di mana harta karun itu berada, maka akan kami hancurkan desa kalian," ancam si penjahat. Dan sesuai arahan Abu Nawas, salah satu warga yang merupakan kawan Abu Nawas segera menghampiri kawanan penjahat itu. "Maafkan kami Tuan, kami sungguh sangat tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan harta karun tersebut," kata kawan Abu Nawas. "Oh ya, siapa dia? Di mana orangnya?" tanya si penjahat. "Dia dukun sakti Tuan, selama ini tidak ada orang luar yang berani menghadapinya," ujar kawan Abu Nawas. Maka diantarlah kawanan penjahat itu menuju rumah yang didiami Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati Abu Nawas yang terlihat seolah-olah sedang bersemedi. Sambil mengacungkan pedangnya, ketua penjahat itu berkata, "Hei orang tua bodoh, aku sama sekali tidak takut padamu. Beritahu aku di mana harta karun itu berada, atau aku tebas kepalamu dengan pedang ini," ancam ketua penjahat. Dengan penuh ketakutan dan tubuh gemetaran, Abu Nawas menjawab, "Letaknya di sebuah gedung tua di dekat sungai ujung desa. Tapi ada syaratnya, kalian harus menebarkan kurma busuk ini. Tanpa melakukan itu, mustahil harta karun bisa muncul." Ketua penjahat kembali berkata, "Bagus, kau telah memberitahu kami. Tapi kalau kau sampai berbohong, aku akan kembali ke sini untuk menebas batang lehermu," ancamnya. Kemudian mereka pun pergi menuju gedung tua dengan membawa kurma busuk yang telah Abu Nawas berikan. Ketika mereka memasuki gedung itu, kurma busuk yang dibawanya segera disebarkan ke seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu gedung tertutup rapat
yang membuat para penjahat terkurung di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jin penghuni gedung tersebut muncul di hadapan mereka dengan wujud menyeramkan. Sontak mereka berteriak ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu yang terkunci. Tapi naas, mereka semua tewas mengenaskan dibantai oleh jin penghuni gedung tua. Semenjak tersiar kabar tentang tewasnya kawanan penjahat, orang-orang luar yang biasanya berdatangan mencari harta karun kini tak ada lagi yang berani. Desa tersebut pun sekarang menjadi tenang tanpa ada gangguan kedatangan orang-orang luar. Suatu hari Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan." "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini, engkau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas, tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana?" titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas, mengingat raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik, tetapi jika memang yang mulia yakin, maka hamba siap melakukannya." Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, sulit untuk berenang ke sana. Tetapi dalam kekalutannya itu ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah sumringah karena ia telah mendapat ide cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada sedih. Sejurus kemudian salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja, karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat, Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid.
Abu Nawas membakar tendanya sendiri. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan? Tanya balik penasihat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini. Jawab Baginda Raja. Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah? Ucap penasehat istana. Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik, balas Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah? Ucap penasehat istana. Ya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Wah, ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini dia pasti akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekatlah dan duduk bersamaku, sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut bahagia Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya, ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil, belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali.
Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku? Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang. Dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana, bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Oh, tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas. Karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak. Meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Baginda sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan datang di situ bertanya kepadanya, Hei Abu Nawas, apakah kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku ini cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Cara melihat setan. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Cepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul.
Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu, jawab Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai kau, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku, karena bagaimanapun caranya aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda, "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah." Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Kebiasaan menendang. Abu Nawas sakit hati ketika istrinya berkata, jika mantan suaminya yang sudah meninggal dunia itu akan datang. Kebiasaan Abu Nawas bila sakit hati, kakinya langsung menendang. Karena itulah istrinya langsung ditendang. Setelah ditinggal mati istrinya, Abu Nawas sangat bersedih. Kesedihan Abu Nawas hingga berhari-hari. Ia menutup diri di kamarnya, sehingga keluarganya kebingungan dan mengkhawatirkan kesehatan Abu Nawas. "Abu Nawas, jangan bersedih. Kamu jangan bersedih terus-menerus tanpa makan dan minum," bujuk Abu Hasan, salah satu adiknya. Mendengar rayuan adiknya berkali-kali, akhirnya Abu Nawas angkat bicara. "Sudah, jangan pikirkan aku sehat-sehat saja." Jawaban itu membuat keluarga Abu Nawas senang sekali. Tak lama kemudian Abu Nawas keluar dari kamarnya.
Ia keluar dengan menampakkan wajahnya tidak bersedih lagi. "Jangan khawatirkan aku sehat, aku tidak kelaparan, karena tiap malam aku ambil makanan untuk aku makan 1 hari," tutur Abu Nawas. 5 bulan kemudian adik Abu Nawas menawarkan seorang wanita untuk dijadikan istrinya. "Jika engkau kesepian, bagaimana kalau aku carikan seorang wanita sebagai ganti istrimu yang meninggal dunia?" papar Abu Hasan dengan tersenyum. "Kalau kamu punya pandangan wanita cocok untuk aku, maka aku setuju saja. Yang penting dia tidak materialistis," jawab Abu Nawas. "Oh tidak, insya Allah kamu akan senang. Wanita ini baik hatinya dan juga jujur. Dia bernama Jamilah," jelas Abu Hasan dengan antusias. Beberapa hari kemudian Abu Nawas dipertemukan dengan wanita yang ditawarkan Abu Hasan. Tampaknya Abu Hasan senang dan cocok. Tampaknya Abu Nawas senang dan cocok. Tanpa menunggu waktu lama, pernikahan pun akhirnya digelar. Meski perempuan yang Tampaknya Abu Nawas senang dan cocok. Tanpa menunggu waktu lama, pernikahan pun akhirnya digelar. Meski perempuan yang dinikahinya itu juga sudah pernah menikah sebelumnya, Abu Nawas tidak mempermasalahkan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang bersantai di kamar, Jamilah mulai berbicara tentang suaminya yang sudah meninggal dunia. Dikatakannya bahwa suaminya yang pertama adalah seorang lelaki yang sangat baik perangainya. Dia itu orangnya baik. Jika aku bersedih dihibur. Jika aku banyak tugas di rumah, maka dia akan membantu, ujar Jamilah. Setelah istrinya berbicara panjang lebar, maka Abu Nawas pun bercerita masa lalunya berkeluarga. Ia mengatakan bahwa istrinya yang pertama itu adalah wanita yang paling baik yang pernah ia kenal. Dia itu jujur dan baik hati. Bahkan aku selalu dimanjakan. Aku tidak pernah membantu tugas rumah. Pokoknya aku seperti raja, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Tetapi sebelum Abu Nawas melanjutkan kata-katanya lagi, Jamilah berbicara lebih cepat daripada Abu Nawas. "Bahkan kemarin aku bermimpi dia mau datang malam ini," ujar Jamilah. Mendengar istrinya berbicara begitu, Abu Nawas menjadi begitu marah kepada istrinya. Akhirnya ia menendang wanita itu hingga jatuh dari tempat tidur dan terjebak di lantai. Keesokan harinya wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan terhadap suaminya. Ketika sidang pengadilan dimulai, Jamilah mengatakan bahwa Abu Nawas telah menendangnya hingga terjatuh dari tempat tidur. "Apakah kamu melakukan itu, Abu Nawas?" tanya hakim. "Tidak, aku tidak melakukan itu, Tuan Hakim yang mulia. Masalahnya begini, pada waktu itu kami berdua sedang tidur-tiduran di tempat tidur. Istriku bercerita jika mantan suaminya yang sudah meninggal dunia akan tidur bersama. Tentu saja aku jadi sakit hati, dan bila sakit hatiku datang, maka seketika itu juga penyakit refleksku datang tiba-tiba. Ya akhirnya dia aku tendang," jawab Abu Nawas dengan tenang. Al-Kisah, Abu Nawas diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri.
Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu, tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat eras. Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku, teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata
kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia dipersilahkan. Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Al-Kisah. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buah tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah pun mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Bolehkah saya tahu, apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat, sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak. Saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun bertanya sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama.
dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas duduk beristirahat di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buahan yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahnya kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan kepadamu?" Abu Nawas terkejut namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu, "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seseorang yang pandai dalam memilih buah-buahan yang berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar, dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. "Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku?" tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. "Benar Tuan Hakim," jawab si pedagang Mesir. "Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku," ujar Tuan Hakim. "Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi," sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi.
Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim." "Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan?" "Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang, tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. "Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi." "Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar, karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir, kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. "Di mana pedagang Mesir itu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. "Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini," titah Sultan Harun ar-Rasyid.
Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat tuan hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda tuan hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir.